Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Izati yang saya hormati selaku dosen pembimbing saya untuk magang. Nah, di sini saya akan memaparkan hasil magang saya di PT Petro Oxo Nusantara dengan judul Analisa SMK 3 dan Sistem Proteksi Kebakaran pada PT Petro Oxo Nusantara atau bisa dibilang PT PON. PT PON sendiri adalah perusahaan yang bergerak di bidang petrochemical, di mana produk-produknya yaitu berupa 2EH atau etil heksanol atau etanol, kemudian isobutanol, kemudian nitrat butanol. Nah, itu sudah mulai produksi sejak tahun 1995. Kemudian mereka mengembangkan produk yaitu mulai merambah ke CO2 liquid pada tahun 2015. Kemudian hasil dari produk yang mereka hasilkan itu 85% itu dijual ke luar negeri, sedangkan 15%-nya itu dikonsumsi oleh Indonesia sendiri. Nah, diantaranya yaitu Thailand, Cina, Taiwan, Singapura, dan Australia. Kemudian untuk total kapasitas dari semua produk yang dihasilkan yaitu 4 ton per hari. Kemudian untuk area di dalam PT PON sendiri itu ada 2 jenis, yaitu OSBL atau Outside Battery Limit, di mana area tersebut lebih aman dari bahaya yang akan timbul. Kemudian yang kedua yaitu ESBL atau Inside Battery Limit, di mana area tersebut lebih berbahaya daripada area OSBL. Kemudian di PT Petro Oxo Nusantara itu di dalam ESBL itu terdapat 4 jenis area lagi, yaitu yang pertama utility, di mana utility adalah area penunjang bahan baku dari produksi. Kemudian area syngas, di mana area pengolahan tahap awal. Kemudian oktanol adalah area proses yang paling vital dan nanti akan keluar output dari proses yang terjadi. Kemudian CO2 liquid. Nah, ini adalah area baru di PT PON, di mana area ini adalah memanfaatkan sisa hasil produksi dari area oktanol kemudian diolah menjadi CO2 liquid. Nah, untuk bahan baku yang digunakan yaitu gas alam, propilin, dan lain-lain. Kemudian PT Petro Oxo Nusantara itu memiliki visi, di mana visinya yaitu menjadi produsen 2-etil heksanol atau 2EH yang handal dan produk petrokimia lainnya baik hulu maupun hilir yang mampu memberi nilai tambah bagi pemangku kepentingan. Kemudian misinya yang pertama yaitu menyediakan produk dan layanan yang berkualitas, kemudian memupuk dana guna pengembangan produk-produk baru yang memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Kemudian yang ketiga, ikut serta dalam pembangunan masyarakat sekitar. PT PON sendiri berlokasi di Jalan Gubernur Suyo di Tlogo Pojok, Gresik, Jawa Timur. PT PON sendiri merupakan perusahaan high teknologi dengan karyawan lebih dari 100 orang dengan jam kerja mulai hari Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 5 sore. Sedangkan di luar jam kerja tersebut ada kurang lebih 27 orang yang ditempatkan untuk kerja shift. Nah, ini adalah struktur organisasi dari PT PON sendiri, di mana tempat yang saya magangi yaitu Departemen Quality Control Assurance and Safety.
dinaungi oleh Bapak Ahmad Juwono, di mana departemen tersebut termasuk dalam departemen produksi. Di sini kita ketahui bahwa beberapa faktor bahaya yaitu yang pertama fisik, kimia, biologi, ergonomi, psikologi, dan spiritual. Nah, hierarki pengendalian bahaya ketiga yaitu yang pertama eliminasi. Di PT PON sendiri, eliminasi misalnya dengan tidak menggunakan fluida yang mudah meledak pada proses produksinya, namun itu tidak mungkin. Jadi misalnya turun ke substitusi. Nah, substitusi adalah penggantian produk yang digunakan atau alat yang digunakan. Misalnya fluida tadi yang mudah terbakar diganti dengan fluida yang tidak mudah terbakar, namun tidak berbahaya, tapi namun akan mempengaruhi proses produksinya menjadi tidak sesuai dengan harapan, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu engineering control. Di PT PON sendiri ada beberapa jenis engineering control yang diterapkan, biasanya seperti safety valve, safety alarm, dan lain-lain. Kemudian administrative control, di mana administrative control ini di PT PON contohnya yaitu menggunakan permit atau surat izin bekerja sebelum melakukan kerja di area yang akan digunakan bekerja. Nah, kemudian APD. Di PT PON banyak sekali APD yang digunakan tergantung dengan pekerjaan yang dilakukan. Misalnya, tapi untuk masuk ke dalam PT PON sendiri ada APD umum yang harus digunakan, yaitu safety helm, kemudian safety shoes, kemudian kaos kaki, kemudian baju lengan panjang dan celana lengan panjang atau bisa disebut katopak, kemudian masker. Oke, berikutnya yaitu jenis-jenis permit atau surat izin untuk bekerja. Di antaranya kontraktor work permit, hot work permit, cold work permit, dan lain-lain. Nah, di PT PON sendiri ini semuanya diterapkan dan semuanya ada, namun tidak setiap hari digunakan. Misalnya confined space permit. Nah, ini kan tergantung dengan area yang dikerjakan juga. Confined space ini kan area yang misalnya membutuhkan di ruang reaktor, di dalam ruang reaktor. Nah, itu baru menggunakan confined space. Misalnya lagi hot work permit, itu adalah surat izin bekerja di mana pekerjaan tersebut menghasilkan api atau menghasilkan panas, ataupun juga di area yang panas, seperti itu. Nah, tugas safety di PT PON sendiri yaitu memastikan yang ada di plant itu baik dan aman, baik orangnya maupun alatnya. Untuk kegiatan harian itu ada daily gas test, yaitu dengan mengecek atau mengukur gas yang terkandung di semua area produksi. Yang kedua, inspeksi hose cabinet, inspeksi fire extinguisher. Yang keempat, penyampaian safety message yang dilakukan setiap pagi sebelum melakukan bekerja. Nah, untuk kegiatan mingguan ini cukup banyak yang dilakukan oleh safety officer, di mana salah satunya yaitu leak test piping line. Tes yang dilakukan untuk mengecek kebocoran yang ada pada line yang ada di area. Misalnya ada area yang
misalnya sudah lama, jadi kita diperlukan untuk mengecek dengan menggunakan biasanya itu air yang dicampur dengan sabun, disemprotkan ke area yang memiliki potensi kebocoran. Biasanya itu area yang memiliki potensi kebocoran diantaranya itu berkarat, terus kemudian posisinya itu diadu antara logam dengan logam berhimpitan gitu, kemudian posisi L atau sambungan seperti itu. Dan masih banyak lagi kegiatan mingguan lainnya, diantaranya tes silinder gas lab, inspeksi FWP itu fire water pump. Nah, fire water pump sendiri digunakan untuk memadamkan api, misalnya nantinya akan timbul api di area kerja dan lain sebagainya. Nah, kegiatan bulanan lebih sedikit dari kegiatan mingguan, diantaranya itu inspeksi fire extinguisher plant dan bangunan. Nah, inspeksi ini juga ada di inspeksi harian. Nah, bedanya apa? Kalau harian itu pengecekannya hanya berupa keadaan dari fire extinguisher atau APAR sendiri itu benar pada posisinya atau tidak ada, atau hilang, atau selimut yang menyelimuti dari APAR sendiri rusak, seperti itu. Nah, sedangkan untuk kegiatan bulanan itu meliputi penimbangan dari isi dari APAR sendiri, kemudian kondisi isi juga, seperti itu. Kemudian untuk kegiatan tahunan diantaranya yaitu inspeksi foam concentrate tank D751. Nah, di PT PON sendiri foam concentrate tank D751 itu berfungsi untuk memadamkan kebakaran dengan jenis fluida yang berminyak. Fluida yang berminyak itu kan tidak bisa dipadamkan dengan air, nah makanya hanya bisa dipadamkan dengan foam. Kemudian yaitu inspeksi online gas detector, dimana selain inspeksi harian daily gas test itu yang menggunakan alat tes yang portable, bisa dibawa kemana-mana. Nah, untuk yang kegiatan tahunan ini gas detektornya itu sudah terpasang di area yang sudah ditentukan. Biasanya pengecekannya berupa kondisi, kemudian kemampuannya apakah masih bagus atau mengalami penurunan keandalan. Kemudian yaitu inspeksi fire alarm system, di mana inspeksi ini berupa pengecekan suara dari alarmnya, kemudian respon yang diterima juga, dan lain-lain. Dan masih banyak lagi kegiatan tahunan yang dilakukan oleh safety di PT PON sendiri. Dan alhamdulillahnya saya juga banyak mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh safety PT PON. Nah, selain di kegiatan dilakukan di area PT PON sendiri itu juga memiliki pelabuhan, di mana pelabuhan ini bernama Jeti Pelindo. Nah, jeti ini berguna untuk loading dan unloading barang atau produk atau bahan baku dari luar negeri maupun yang akan pergi ke luar negeri.
Di sini biasanya safety officer melakukan kegiatan yaitu menyambungkan fire trailer, di mana fire trailer di sana kan tidak ada eh, sumber air, tidak ada apa ya istilahnya itu, fire trailernya itu yang tidak standby di sana ya. Jadi dari fire trailer di perusahaan dibawa ke Jati Pelindo, kemudian baru disambungkan. Nah, semacam itu kegiatannya. Kemudian menyiapkan apar, menyiapkan pelampung, dan lain sebagainya. Nah, kegiatan lain-lain di selain kegiatan mingguan, harian, bulanan, maupun tahunan dan di Jeti itu diantaranya misalnya meeting personil safety tiap hari itu wajib dilakukan setiap pagi. Kemudian housekeeping, mengerjakan buku zero accident, kemudian safety induction, dan lain-lain sebagainya. Nah, gimana sih kondisi emergensi yang terjadi yang pernah saya alami pas waktu magang? Ya, saya pas waktu magang itu pernah mengalami kondisi emergensi atau escape. Di antaranya yaitu pas waktu terjadi power blackout. Maksudnya gimana? Jadi power yang ada di pabrik itu mengalami shutdown total. Jadi akhirnya orang-orang itu berlarian untuk mengamankan proses yang terjadi. Nah, dengan secara manual, misalnya dengan memutar valve ataupun yang lain. Kemudian ada yang kedua itu adanya insiden saat repair C018. Nah, di situ kebetulan saya juga pas waktu mau pulang ada kompresor 018 itu mengalami gangguan. Nah, kompresor itu mengandung gas CO kalau nggak salah. Ya, gas CO. Nah, gas CO itu kan berbahaya, tidak tidak terbakar tapi mengikat aliran oksigen yang ada di dalam tubuh. Nah, itu sangat berbahaya bagi jika masuk ke dalam hidung. Nah, itu pas waktu pembenahan atau perbaikan dari C018 itu ada salah satu karyawan atau pekerja itu pingsan akibat sempat menghirup dari gas CO sendiri, padahal dia sudah memakai masker waktu awal. Namun pas waktu sudah, namanya manusia juga itu capek atau bosen gitu, akhirnya maskernya itu dibuka sedikit gitu buat nafas. Nah, klarifikasi orangnya itu katanya kalau pakai masker itu saat bekerja itu malah dada itu sesek katanya, tapi di lain sisi bahaya akan datang jika mengabaikan unsur K3. Kemudian yang ketiga yaitu kondisi emergensi pas waktu tumpahnya MEA, di mana MEA sendiri adalah bahan setengah jadi yang berada di area oktanol dan itu tidak mudah terbakar. Yang pertama, tidak mudah terbakar, tapi juga tidak beracun. Tapi kalau terkena kulit itu gatal dan panas, seperti itu. Nah, itu dari penanganan dari pihak safety sendiri dengan menuangkan pasir
pasir di sekitar area tumpahnya Mea itu, seperti itu. Dan akhirnya ya terbendung dan mampu ditangani. Yang keempat yaitu insiden kecil yang dialami karyawan saat melakukan housekeeping. Ya itu memang sudah istilahnya apa ya, kalau memang orang yang sering mengabaikan K3 atau safety di sebuah tempat, maka insiden kecil seperti tertabrak tertabrak sepeda atau kepalanya itu terbentur besi yang melintang, seperti itu banyak banyak terjadi jika orang sering mengabaikan safety di area. Nah, PT PON sendiri khususnya Departemen Safety itu pernah mendapatkan penghargaan, yaitu Piagam Penghargaan Zero Accident tahun 2015 dan 2018 oleh Kemenaker. Kemudian yang kedua yaitu Piagam Penghargaan Penerapan SMK 3 tahun 2019. Nah, saran dari saya sebagai anak magang untuk PT PON terkhusus safety-nya itu, yang pertama itu menambahkan jadwal kegiatan untuk anak-anak magang, misalnya lebih sering diajak untuk inspeksi. Meskipun saya sendiri sudah merasa sering diajak, namun rasanya itu kurang, bagi saya itu kurang. Nah, untuk yang kedua yaitu pemberian safety induction setiap kali ada pekerjaan yang akan dimulai. Saran ini saya usulkan karena berdasarkan pengamatan saya itu, setelah orang mendapatkan surat izin untuk bekerja atau permit tadi, itu mereka langsung bekerja tanpa melakukan rundingan dulu atau gimana sih step by stepnya supaya aman, supaya pekerjaannya lancar, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu penambahan OGD atau online gas detector pada PPY atau propilin di atas tangki bola arah jeti. Nah, di sana pas waktu saya diajak untuk inspeksi online gas detector untuk gas propilin itu, saya melihat untuk di atas tangki bola arah jeti itu rusak. Jadi misalnya kalau ada gas yang bocor mengarah ke arah sana, itu responnya itu lama diterima oleh OGD yang di sekitarnya, seperti itu. Kemudian pembangunan secondary container pada LPG tank. Nah, ini maksudnya gimana? Di sana itu terdapat LPG tank yang berfungsi untuk bahan bakar untuk memanaskan di area oktanol atau area oktanol. Nah, di situ di area LPG tank itu tidak ada kayak kontainer, misalnya nantinya LPG kan bahan cair, namun bila kena udara itu mudah menguap. Tapi seberapa cepat untuk cairan LPG yang berada di dalam tangki itu, kalau adanya kebocoran tanpa dilindungi oleh secondary container, itu pasti akan berbahaya, apalagi di area oktanol, di mana area tersebut adalah area yang resiko untuk meledak atau terbakar itu sangat tinggi. Yang selanjutnya yaitu pengajuan permit H-1 pekerjaan akan dimulai. Nah, ini maksudnya gimana? Jadi maksudnya saya melihat itu ada beberapa waktu itu ketika tanda tangan untuk menandatangani itu
Ada kalanya orang safety itu ada sibuk. Nah, itu pasti akan menunda proses pengerjaan yang ada di lapangan. Jadi mereka akan menunggu sampai orang safety-nya itu mau menandatangani, di mana mereka itu tidak sibuk, terus kemudian kondisi area yang dikerjakan itu aman, baru safety officer itu mau tanda tangan, seperti itu. Kemudian berikutnya itu jika diperlukan menambah personil safety saat diperlukan, agar hal-hal yang berkaitan dengan ketiga bisa berjalan efektif dan efisien. Nah, menurut saya itu di setiap shift itu kan ada 2 orang, di mana satu shift itu 8 jam. 8 jam dengan 3 shift berarti kan 24 jam, dan totalnya ada 4 grup. Nah, setiap kali 3 grup ini bekerja, maka satu grup ini akan libur. Nah, menurut saya itu satu grup yang diisi 2 orang ini kurang untuk menangani area PT PON yang sebesar itu dan dengan resiko yang juga besar. Kemudian menambahkan signboard atau poster dilarang tidur di area unloading, di area loading dan unloading. Nah, ini maksudnya itu jadi gini, pas waktu saya magang di situ itu ada supir truk yang selain loading bahan atau unloading produk itu, selain dari pelabuhan, nah itu PT PON juga melakukan loading unloading dengan truk atau jalur darat. Nah, di situ sering kali saya melakukan pas waktu inspeksi atau istirahat ke musola, itu banyak supir truk itu sambil menunggu proses loading unloadingnya itu selesai, mereka itu sambil tiduran. Nah, itu kan selain tidak etis untuk dilihat, juga berbahaya bagi dirinya sendiri, karena tidur kan juga mengurangi konsentrasi. Sebaiknya kan tidak tidur saat bekerja, seperti itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila Bu Izati berkenan atau ada pertanyaan yang kurang jelas dari saya, bisa dilanjutkan via asistensi atau WA, seperti itu.